Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, girls, let's continue our lesson. Please open your book, page 38. Silakan kalian buka bukunya halaman 38. Ya. Di halaman 38 itu ada pembelajaran tentang grammar present perfect dan present perfect continuous. Nah, hari ini kita akan belajar itu ya. Mohon perhatikan. Simak baik-baik, setelah ini akan ada latihan ya, dan latihannya wajib dikerjakan karena akan dimasukkan penilaian harian. Oke? Oke, let's see menunya. Ana akan review sedikit tentang grammar yang lain yang berhubungan dengan present perfect. Kemudian past participle, present perfect menggunakan since dan for. Bentuk negatif, bentuk tanya, dan bentuk pertanyaan singkat. Kemudian present perfect dengan waktu yang tidak spesifik. Kemudian perbandingan antara simple past dan present perfect. Oke, sekarang kita review sedikit ya. Present and past verbs. Bentuk present dan bentuk past. Perhatikan di sini ada kata kerja yang ini ya. Kata kerjanya love. Jenna bla 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 her dog. Apakah menggunakan present atau past? Kalau anjingnya masih hidup, kita gunakan past. Tapi kita asumsikan anjingnya kalau anjingnya sudah mati kita gunakan past. Tapi sekarang kita asumsikan anjingnya masih hidup ya. Jadi gunakan present. Jenna loves her dog. His name is Max. Nah, kemudian kata kerja berikutnya give. Jenna's grandfather, kakeknya Jenna, memberikan Max kepada Jenna. Nah, memberikannya kan berarti di masa lampau ya. Berarti kita gunakan past verbs. Bentuk kedua dari give adalah gave. Jenna's grandfather gave Max to her. Her grandfather menemukan si Max di penampungan hewan. Kan menemukannya juga di masa lampau. Jadi bentuk kedua dari find, bentuk masa lampau atau past tense dari find adalah found. Ya, ini adalah irregular verb. Kemudian Jenna bla 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 very good care her dog. Karena anjingnya masih hidup juga, berarti menggunakan present. Kalau di present tense, kalau subjeknya adalah she, berarti kata kerjanya ditambahkan s. Jenna takes very good care her dog. He is a great dog. Ya, ini review antara present simple dan past simple. Nah, berarti kita kan sudah belajar 3 jenis kata kerja. Yang pertama adalah bentuk simple. Yang bentuk simple digunakan untuk present simple ya, yang kejadian yang sekarang. Kata kerja sendiri terdiri menjadi 2, regular verbs dan irregular verbs. Kalau bentuk simple, finish, stop, wait. Bentuk pastnya, bentuk lampaunya, kata kerja jenis keduanya finished, stopped, waited. Tinggal ditambahkan ed. Kemudian past participle-nya, bentuk kata kerja ketiganya tetap sama. Finished, stopped, waited. Ya, itu adalah regular verbs. Lalu bagaimana dengan irregular verbs? Kata kerja yang totally changed. Berubah total. Ya, contohnya see, saw, make berubah menjadi made, put. Walaupun tulisannya sama, put, tapi dia masuk ke irregular verbs karena tidak mengikuti pola penambahan ed di belakang kata. Kemudian bentuk past participle-nya seen, made, put. Oke? Nah, di sini ada kata kerja bentuk past participle. Kapan itu digunakannya? Nah,
Past participle digunakan pada pola past perfect tense atau present perfect tense. Ya, intinya adalah digunakan pada bentuk perfect tenses, bisa past atau present. Apa itu perfect tenses kita akan pelajari hari ini ya, tapi yang present perfect tense dulu ya. Past perfect tense belum kita pelajari ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Bentuk past participle-nya kata kerja jenis ketiga. Stopped, go, went, gone, take, took, taken, write, wrote, written. Ya, berubah total. Nah, sekarang adalah contoh present perfect continuous. Ini ada di halaman 38 di buku kalian ya. I've been here since 6 a.m. Saya sudah berada di sini sejak jam 6 pagi. I have been here since. Kemudian, I have played the violin for 6 years. Saya sudah bermain violin selama 6 tahun. Perhatikan di sini ada kata have ya, atau disingkat I've gini, terus kemudian kata kerja participle, past participle bentuk ketiga nih. Been, played. Kemudian ada lagi since, for ya, since dan for ini merupakan salah satu ciri dari present perfect tense. Nah, present perfect tense ini caranya bentuk present perfect ditambah since atau for. Nah, present perfect adalah kejadian yang dimulai di masa lalu, started in the past, ya ini past masa lalu, terus terjadi terus sampai present, nih masa sekarang. Ya, jadi dimulai di masa lalu dan masih berlangsung di masa sekarang atau masih memiliki efek di masa sekarang. Lihat contohnya lagi. Saya sudah berada di sini sejak jam 6 pagi ya. Jadi dimulainya jam 6 pagi di masa lalu terus terjadi dan di sini sampai sekarang masih ada di sini. I have played the violin for 6 years. Jadi 6 tahun lalu mulai bermain violin, terus sampai sekarang di masa sekarang masih bermain violin. Gitu ya, atau masih dilakukan bermain violinnya. Itu adalah present perfect tense. Nih, di sini kita lihat timelinenya. Dimulainya jam 6 pagi. Terus berlangsung ya sampai sekarang, waktu sekarang. Dan kemungkinan masih terus berlanjut. Ya, setelah sekarang masih berlanjut. Nah, cara membuatnya bagaimana? Seperti biasa kita kelompokkan berdasarkan subject. Kalau subjeknya I, you, we, they, ditambahkan have. Kemudian ditambahkan bentuk ketiga, bentuk past participle. Kalau subjeknya she, he, it, ditambahkan has, kemudian bentuk ketiga atau past participle. Nih ya, statement atau kalimat positif. Have plus has, have atau has, ditambah bentuk past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Sekarang penggunaan since, sejak. I have worked here. I, subjeknya I, maka menggunakan have, kemudian bentuk kata kerja ketiga. Saya sudah bekerja di sini sejak siang. Since Wednesday, since April, since 2010, since May 9th, 2011, since yesterday, since last week. Nah, perhatikan di sini, kata since, sejak, itu menunjukkan waktu yang spesifik, ya, waktu tertentu yang spesifik, misalnya jam, hari, bulan, dan lain-lainnya, yesterday, last week. Pokoknya kalau ada since, berarti dia menunjukkan waktu yang spesifik. Nah, contoh nih. Correct.
Yang benar, I have studied English since 2007. Saya sudah belajar bahasa Inggris sejak tahun 2007. I have used a computer since 2007. Ya. Jadi dimulai di 2007 terus berlangsung sampai sekarang masih belajar bahasa Inggris, masih menggunakan komputer. Nah, yang salah, I am studying English since 2007. No, this is wrong. Ini adalah bentuk present continuous ya, yang sedang terjadi. Kalau ada to be, am, terus ditambah kata kerja bentuk ing, itu berarti sedang terjadi sekarang. Kalau sedang terjadi sekarang berarti tidak boleh menggunakan since ya. Tapi misalnya yang lainnya tuh now atau at the moment. Okay? I study English since 2007. No, this is also wrong ya. Kalau saya belajar bahasa Inggris itu menggunakan pola present simple. Berarti ya kebiasaan sehari-hari. Bisa diganti I study English every day atau every week. Ya. Kemudian yang salah lagi, I studied English since 2007. Kalau kata studied, bentuk past simple itu dimulai di masa lalu dan selesai juga di masa lalu. Tidak berlangsung sampai sekarang. Nah, kalau ada I studied English, nggak boleh pakai since, tapi I studied English in 2007. Jadi saya belajar bahasa Inggrisnya tahun 2007, tapi sekarang udah nggak belajar lagi. Ini juga salah ya. I was study English since 2007. Yang pertama salahnya adalah kalau nggak boleh dibentuk past simple ya. Kemudian was tidak diikuti oleh kata kerja. Ya, kata kerja jenis pertama nggak boleh ya. Kalau misalnya pakai was, belakangnya harus bentuk ing, verb ing, bentuk continuous. I was studying, gitu. Atau was belakangnya itu diikuti oleh kata sifat. I was angry, gitu ya. Jadi ini juga salah. Nah, present perfect continuous, present perfect continuous itu terbagi menjadi dua ya di kalimatnya. Jadi satu kalimat itu kan we have been friends since I was 15. Oke. Yang pertama adalah bagian depannya since main clause. Main clause, bagian utamanya main clause. Itu menggunakan present perfect. We have been friends. Kemudian belakangnya since clause atau simple past. Since I was 15. Contoh lain, Jim has played many sports. Jim sudah bermain banyak olahraga sejak dia mencoba sepak bola. Ya, jadi since clause-nya itu menggunakan simple past, tapi yang depannya main clause-nya menggunakan present perfect. Ada has atau have ditambahkan kata kerja past participle. Nih, since subject plus simple past verb untuk yang since clause-nya. Nah, tadi kita sudah belajar since, sekarang for. I have worked here for 50 minutes. For 5 hours, for 10 days, for about 6 weeks, for almost 2 months, for many years, for a long time. Nah, for menunjukkan durasi dari waktu, length of time, ya. Jadi selama durasinya. Saya sudah bekerja di sini selama 50 menit, selama 5 jam. Oke. Ada contoh di sini ya. Mary has been playing basketball since, apakah 3 hours atau she was 6? Ana jelaskan dulu ya yang di sini.
Ini yang depannya adalah main clause. Main clause. Belakangnya adalah since clause. Nah, sekarang kalian lihat di halaman 38, grammarnya present perfect simple and continuous. Lihat contohnya di sini. Present perfect continuous. She's been looking for a new skirt for ages. Nah, kalau present perfect, they've made a lot of jewelry, itu fokus on result. Mereka sudah membuat banyak perhiasan. Hasilnya aja gitu, hasilnya mereka sudah membuat banyak perhiasan. Jadi hasilnya adalah perhiasan yang banyak, gitu kan? She hasn't bought a new skirt. Hasilnya apa? Belum beli rok, gitu ya. Itu hasilnya. Tapi kalau present perfect continuous, dia fokus pada aktivitasnya, bukan hasilnya. She's been looking for a new skirt for ages. Dia sedang mencari rok baru selama for ages, udah lama banget gitu. Nah, yang difokuskan adalah aktivitas mencari skirtnya, bukan hasil dari kegiatannya, tapi aktivitasnya. Ya, contohnya kedua, they've been taking photos of the jewelry. Nah, ini fokus pada unfinished action, kegiatan yang belum selesai. Apa kegiatan yang belum selesai? Adalah mengambil foto dari perhiasan. Ya, jadi beda dari present perfect tense. Yang present perfect simple itu fokus pada hasilnya. Hasilnya apa? Membuat banyak perhiasan. Jadi perhiasannya banyak, itu hasilnya. Tapi kalau present perfect continuous fokus pada aktivitasnya. Apakah aktivitasnya itu sedang dikerjakan ataukah belum selesai? Ya, itu bedanya. Nih, contoh di sini. Mary has been playing basketball. Nah, ini adalah yang difokuskan adalah kegiatan bermain basketballnya. Nih, has been-nya itu bentuk present perfect. Terus ada playing, ada bentuk ing, berarti continuous. Berarti ini adalah present perfect continuous. Since, yang mana nih? Ingat kalau since itu berarti menunjukkan waktu yang spesifik. Kalau for menunjukkan durasi waktu. Nah, berarti waktu yang spesifik berarti she was 6. Ya, waktu yang spesifik. Sejak dia umur 6 tahun. Nah, Mary has been playing basketball for, nah baru for adalah untuk durasi. For 3 hours. Contoh lain, he started school terus 15 years. Alejandro has studied English since itu berarti waktu yang spesifik. He started school. Alejandro has studied English for 15 years. My uncle has driven taxi since 1982. Specific point of time ya, since ya. Kemudian my uncle has driven a taxi for 30 years. For menunjukkan durasi lamanya paman mengemudi taksi, yaitu 30 tahun. Nah, terus ini adalah bentuk bagaimana membuat kalimat tanya dalam present perfect. Caranya mudah aja, has atau have-nya dipindahkan ke depan. Ya, lihat di sini, has-nya dipindahkan ke depan, kemudian ditambah subjek, ditambah bentuk past participle, bentuk ketiga. Has he finished all his work? Bentuk negatifnya tinggal ditambahkan not. I have not gone home yet. Fatima has not gone home. See, di sini have atau has ditambahkan not, ditambahkan past participle.
Ini singkatannya have not, haven't, has not, hasn't. Have you read the report? Nah, perhatikan di sini ada tulisan read, ya. Ini bentuk pertama, bentuk simple, kemudian bentuk past dan bentuk participle-nya semuanya tulisannya sama. Ya, tapi bacanya berbeda. Read, read, read. Ya, kalau ada kata have, terus di sini read, berarti ini bentuknya pasti present perfect. Ya, jadi bacanya read. Jangan dibaca have you read, ya salah. Tapi have you read the report? Terus contoh lain, has Marcy gone home? How long have you worked there? Nah, ini kalau ditambahkan kalimat kata tanya what, how, where, when, tinggal ditambahkan di depan, kemudian belakangnya sama. Ada have, terus subject, terus bentuk past participle. Ya, have atau has plus subject plus past participle. Kemudian ever and never. Have you ever been to Paris? Pernahkah kamu pergi ke Paris? Nah, kata ever di sini memiliki makna seumur hidup. Ya, ever memiliki makna in your entire lifetime, seumur hidup, dari lahir sampai sekarang. No, I've never been to Paris. Nah, kalau never itu digunakan untuk negative responses. Ya, memiliki arti negatif. I have never been to Paris. Saya belum pernah pergi ke Paris. Atau bisa juga no, I have not been to Paris. Tapi nggak pakai never. Have you read all this article? No, I haven't. I have only read a few pages. Nah, short answer-nya, jawaban singkatnya itu bisa langsung I haven't, have atau haven't. Has Kyung finished her homework? Yes, she has. She did it after school. Short answer, jawaban singkatnya has atau hasn't. Kemudian present perfect. Have you ever touched a snake? Pernahkah kamu menyentuh ular? Nah, perhatikan lagi di sini ada ever. Berarti in your entire lifetime, ya, seumur hidup. Pernahkah dalam seumur hidup kamu menyentuh ular? No, I have never touched a snake. Saya belum pernah menyentuh ular. Never digunakan pada negative responses, ya, respon negatif. Nah, di sini coba kita buat kalimat. Ada Justin, subjeknya, kemudian she sama ever. Menggunakan present perfect. Rumusnya tadi has, ya kan, ditambahkan subject, ditambahkan kata kerja bentuk ketiga. Has Justin ever seen a shark? Bentuk ketiga dari see adalah seen. Has Justin ever seen a shark? Yes, he has. He saw one near Cape Town, South Africa. Dia melihat satu di dekat Cape Town di Afrika Selatan. Contoh lain, Tyler has taken his first steps. Tyler sudah berjalan, ya, first step. Kemudian Zoe hasn't walked by herself yet. Zoe belum jalan sendiri, belum bisa berjalan sendiri. Perhatikan ada kata yet. Yet juga di negatif responsif yang memiliki makna belum. Micah has just gotten his first job. Ada kata just, perhatikan ya. Kemudian
Leah has recently visited Singapore. Ada kata recently. Nah, kalau ada kata just dan recently atau recently, berarti aktivitas tersebut terjadi sebelum waktu sekarang atau sometime in the past, di satu waktu di masa lalu. Bisa baru saja atau ya akhir-akhir ini. Just itu artinya baru saja, kalau recently akhir-akhir ini. Lihat di timeline-nya ya. Ini adalah now, nah terus itu before now, sebelum sekarang. Waktunya nggak tahu kapan. Ya, yang penting adalah terjadi di waktu sebelum sekarang atau di satu waktu di masa lalu. Ya, tuh. Before now, sebelum sekarang, tapi nggak tahu kapan, tidak spesifik. Mary has painted portraits many times. Mary sudah menggambar lukisan beberapa kali, banyak kali gitu ya. Her students have painted portraits twice. Nah, perhatikan di sini, ini salah satu fungsi dari present perfect tense ya, untuk menunjukkan aktivitas berulang di masa sebelum sekarang dan dengan waktu yang tidak spesifik. Ya. Mary sudah melukis banyak kali, beberapa kali. Jadi berulang gitu ya, udah melukis lukisan 1, lukisan 2, lukisan 3, berulang terus. Nah, ini juga berulang 2 kali. Ya, jadi kita lihat di timeline-nya. Nah, di sini beberapa kali berulang. Ada lukisan pertama, lukisan kedua, lukisan ketiga. Tapi tetap tidak spesifik waktunya. Nggak tahu kapan. Yang pasti waktunya adalah sebelum masa sekarang atau di masa lalu. Sekarang penggunaan already. Tyler has already taken his first steps. Tyler sudah mengambil langkah pertamanya. Tyler has taken his first steps already. Tyler sudah mengambil langkah pertamanya. Nah, already boleh ditaruh di sini atau ditaruh di akhir kalimat. Sama aja. Nah, already hanya digunakan di kalimat positif atau afirmatif yang benar, gitu ya, yang pasti benar. Kalau yet, Zoe hasn't walked by herself yet. Nah, yet digunakan di negative statement, ya, yang memiliki makna belum. Negative statement di kalimat negatif nih cirinya ada not. Already dan yet. Has she already seen the movie? Has she seen the movie already? Has she seen the movie yet? Nah, already dan yet boleh digunakan di kalimat tanya. Ya, jadi Ana ulangi ya. Already boleh digunakan di kalimat positif dan tanya, yet digunakan di kalimat negatif dan tanya. Already nggak boleh digunakan di kalimat negatif, yet nggak boleh digunakan di kalimat positif. Contoh, Kyung has already taken the test. I have been studying since 8 a.m. Rosa has been to Italy 3 times. Ini be bentuk ketiganya been ya. Be, was, been. Rosa has been to Italy 3 times. I had an angelfish when I was a child. Nah, ini menggunakan past simple. Ya, maksudnya terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Saya punya angelfish ketika saya masih kecil. Mungkin sekarang angelfish-nya udah mati ya. Jadi selesai di masa lalu. Nah, kalau yang ini I have had many other fish since then. Nah,
Sejak then-nya itu ketika masih kecil ya, sejak itu dimulai di masa lalu, saya sudah memiliki banyak ikan. Nah, sekarang masih memiliki ikan. Ini present perfect tense. Dimulai di masa lalu dan sekarang masih berlanjut. Nah, ini simple past. Perbandingannya ya, they completed the game at 4. Sudah selesai. They have already completed the game. Ini baru saja. Baru saja selesai. Tuh. Kalau yang simple past, specific time, yang mana specific time-nya ini? 4. Jam 4. Kalau present perfect, unspecified time. Waktunya enggak spesifik. Baru saja selesai pertandingannya, tapi kapannya nggak tahu. I was in Nigeria when I was 5 years old. Saya ada di Nigeria ketika saya berumur 5 tahun. Ya, specific time. Kemudian, I have been to Nigeria 3 times. Saya sudah ke Nigeria 3 kali. Tapi nggak disebutkan kapan, unspecified times. Dan ini adalah repeated action. Contoh lagi, Jack camped in France for 9 days. Jadi zaman dulu Jack camping di Perancis selama 9 hari. Udah selesai, nggak terjadi lagi ya. For-nya di sini untuk duration of time dan spesifik gitu ya, sudah selesai. Kalau yang ini, Eli has been camping for 9 days. Ini juga menggunakan for, duration-nya ada, tapi kalau ada has been, berarti memiliki makna sekarang masih camping. Dimulainya 9 hari lalu dan sekarang masih camping. Gitu. Kalau yang atas, sudah nggak camping lagi sekarang. Kejadiannya dulu, camped, sudah selesai. Eli has been camping since last Monday. Dimulainya di hari Senin, last Monday, sekarang masih camping. Nah, for yang di atas, di simple past, aktivitasnya dimulai, dimulai, dan berakhir di masa lalu. Kalau yang bawah ada has been-nya, for atau since-nya menunjukkan aktivitas yang dimulai di masa lalu, ya masa lalunya last Monday, dan sekarang masih berlanjut, continuous. Nah, coba kita lihat latihannya. We have been to Tokyo many times, specified atau unspecified. Lihat di sini ada many times, beberapa kali, banyak kali, tapi nggak disebutkan kapan. Kemudian have been, ini present perfect, berarti dia unspecified time. Present perfect. Barry has never been to Tokyo, sama ya, never. Ini berarti present perfect. Kemudian Gina went to Tokyo last month. Gina pergi ke Tokyo bulan lalu. Di sini ada last month. Ya, berarti waktunya spesifik. Kemudian went, bentuk past simple. Bentuk kedua dari go. Go, went, gone. Ya, went. Berarti sudah terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Specified. Simple past. That's it materinya. Setelah ini Ana akan kasih latihan di Google Form. Harap kalian kerjakan karena akan dimasukkan ke nilai. Oke, thank you for watching. If you have any question, just ask me right away. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung tanya ke Miss Wan ya. We'll continue on Google Form.